Udah mulai play racun belanja. Aduh, Tapi gitu maksudnya misalnya aku nggak umum. ya Ini HD apa 2K? nggak tahu, tadi belum jelas ya. Aku belum tak lihat tadi ya. Ayo Slogan kita. slogan Ini namanya oh apa ini udah ya? mulai Udah itu. lah. Gimana maksudnya, mau dimulai gimana? Pembuka dong. Oh, pembuka. Perkenalkan nama YouTube channelnya. Oh, kopi pagi kita. Sat, sat, sat. Selamat datang di Kopi Pagi Kita. Sudah. Yang sudah lama tidak aktif, vakum, hibernasi selama 5 tahun. udah mau pulang. Mau pulang. Terus ini kayak nggak kalau podcast nih. Ya, stop dulu guys, stop. Dulu. Kita stop dulu ya guys. Udah mulai play. Nah, jadi di episode kali ini Nah, minta maaf dulu oh lah. iya. Mohon maaf para pemirsa Kopi Pagi Kita, tadi ada sedikit intermezzo. Ya. Karena apa? Adik sepupu kita mau menjemput ibunya untuk pulang. Bulat sekali mau pamit pulang gitu. Ya kan sudah 5 tahun hibernasi ini ceritanya. Ya. 5 tahun hibernasi. Oke. Jadi ceritanya karena kita itu punya YouTube dan sudah lama vakum, lalu kita berpikir kok nggak dipakai-pakai ya. Nggak gitu juga sih. Sebenarnya lebih kayak mungkin aku mencari kegiatan. Oke, bagus. Itu nggak? Ya benar. Emang kamu nggak gitu? Posisinya aku lagi istirahat terus diajak lagi ngerokok, terus habis itu katanya mau buat channel lagi, channel Kopi Pagi Kita mau dihidupkan lagi penuh dengan dedikasi. Oke, dengan Maksudnya kamu aku bangunin gitu, aku gangguin? enggak ada yang diganggu, tidak ada yang merasa terganggu. Ini bagian dari dukungan kita, Kopi Pagi Kita. Yes, suami aku paling suportif untuk mendukung istrinya. Kopinya mana nih kopinya? Kopinya nanti ini aja nih teh. Tidak ilah loh. Jadi guys, sekarang malam ini mumpung bocil kita tidur, setelah bocil kita tidur, jadi sebenarnya sudah maju mundur gitu. Ayo kita bikin obrolan malam, terus mandek obrolan itu, terus ya baru kemarin ya, apa tadi sore sih aku bilang ya udah kita bikin obrolan Sore tadi pas sore pulang. tadi kita bikin obrolannya kalau pas jeda waktu nunggu aku dance aja. Itu ada racun belanja. Maklum, telegram. Ya kan begitu. Iya, gak apa-apa. Nah, terus abis itu back to discussion. Kan ngobrol. Iya. Jadi rencananya itu kita bikin ngobrol-ngobrol kayak gini tuh di jeda waktu aku mau dance. Jadi pulang aku ngantor, ada jeda waktu sekitar 2 jam ya. 2 jam. Nah, 2 jam itu kita rencananya ingin kita manfaatkan untuk kita bikin konten ini. Maksudnya 2 jam itu mau di mana? Di pinggir jalan? Aku sih tadi mikirnya di mana aja, mau di Kucingan di pinggir situ, atau di pom bensin, atau di Warmindo, atau di mana aja. Ya malam kayak gini aja loh. Nah, terus tadi kan pas aku di kamar menidurkan bocil-bocil, terus kepikiran, dia lagi tidur. Ya udah deh, sekarang aja. Nah, lagi ngerokok ya, saat dia ada temanku juga.
Tapi apa-apa, ini biar- berhubung biar- kopi pagi kita ini sudah 5 tahun sudah hibernasi. Ya, Nah, sudah jadi- agak-agak bubuk-bubuk gitu. Terus karena udah bubuk kan jadi semangat gitu loh maksudnya. Jadi disclaimer dulu. Hmm. Jadi kita ini ngobrol bener-bener obrolan menurut aku dan suamiku. Tentu dengan gimmick, tentu dengan kebohongan guys, santai aja, konten-konten. Kalian nonton aja ya, nanti kalian nilai sendiri. Ini ada gimmicknya atau enggak, kira-kira begitu. Konten. Dan kita itu nggak ada brief apa-apa, cuman menentukan tema kita mau ngobrolin apa. Jadi malam ini kita akan ngobrol suami istri terkait satu, Deng 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 dua, deng tiga. deng deng keputusan mengambil jurusan kuliah. Enggak gitu. Kamu tahu kan masaku guys, terpaksa banget gitu lah. Nggak boleh gitu dong. Oh, aman. Terpaksa. Enggak terpaksa dong. Katanya kamu akan melakukan apapun untuk membahagiakanku. Iya, Tapi dengan oi. keterpaksaan. Enggak dong, enggak dengan terpaksa dong. Jadi nih, karena kita tuh bingung mau ngobrol apa ya, jadi kita tanya ChatGPT. Lima Ada 5 pertanyaan yang nanti akan kita Tentang apa tadi? sharing, kita obrolkan Tentang apa? keputusan mengambil jurusan kuliah. Emang kamu ada keputusannya gitu, kuliah tuh? Ada, mengambil jurusan itu tuh aku ada keputusannya. Ada keputusannya, ada beberapa pilihan berarti. Bukan ada beberapa pilihan sih, tapi lebih kayak aku submit. Tapi waktu ada jurusan itu yang menghampiri aku, di saat itu aku memang tidak ada pilihan. Oh. Jadi emang aku harus mengambil jurusan itu. Gitu. Ya. Kalau aku emang nggak tahu jurusannya apa tuh, sebenarnya disuruh Pak Yai. Ya udah itu jurusan itu, terus dibantu sama Pegon Aris ya, milih ya, itu apa namanya, dulu kan ada seleksi gitu, terus ya Jadi kamu dipilihin. Tapi maksudnya dibantu sama Pegon itu, sampai jurusannya juga dipilih barengan sama Pegon ya kayaknya. Pegon juga ikut submit itu. Kan seleksi kan bareng-bareng ke Semarang gitu, sebelum Semarang administrasi gitu. Enggak. Jadi sebentar aku berarti skip ada yang aku tanyakan. Jadi waktu milih jurusan itu, sebelum dikasih tahu Pak Yai jurusan itu, kamu tuh ada berencana mau aku nanti mau jurusan ini mau setelah ini mau ambil jurusan ini gitu nggak? Aku setelah selesai sekolah terus habis itu bingung mau ngapain, ya udah pengen mondok lagi kali, terus atau ngabdi kali apa. Berarti kamu memang gak kepikiran mau jurusan apa gitu? Ya paling aku yo kayak pada umumnya siswa-siswa labil gitu Maksudnya aku nggak umum. Ya mungkin kamu umum terus apa ya, salah terus maksudnya gitu gitu. loh. Iya benar gitu. Terus intinya itu adalah posisi pada waktu itu aku tuh kondisinya bingung mau milih jurusan apa ya. Umumnya di kampung, umumnya dengan keterbatasan informasi dulu ya, aku milihnya ya yang penting kuliah di mana gitu. Terus habis itu terbatas jurusan yang kita ketahui itu, nantinya kuliah biar jadi guru atau kuliah biar jadi apa gitu. Tapi kamu searching nggak, misalnya kata kamu tadi kuliah di mana, berarti kamu cerita dong informasi kampusnya. Enggak. Enggak. Kan tahu kuliah misal Jogja UGM, kuliah Semarang apa UNES apa Undip apa. Oh ternyata ada kampus tercintaku alumni gitu udah. Terus habis itu di antara pilihan-pilihan yang ada pas seleksi itu kan ada kampus-kampus berapa. Yang paling dekat kan
pada waktu itu kampus kita tercinta itu. Ya udah. Termasuk jurusannya kan cuma itu aja yang pilihan di kampus kita. Yang Segitu ya. dia- Tapi aku nggak gitu. Kalau Aku nggak memang gitu. memang gimana? Kalau aku pas aliyah itu ya udah kelas 2 sih. Jadi kelas 2 aliyah itu aku sudah mempersiapkan aku mau kuliah kemana. Luar biasa, luar biasa. Walaupun pada akhirnya Penting banget ini sesuai ini ya, apa Emang namanya? kamu kelas 2 itu sudah punya gagasan luar biasa mau membangun negara dengan kamu Aku- pengen masuk Aku bukan jurusan yang apa? jujur aja bukan yang tipe negarawan gitu loh. Terus pengen untuk diri sendiri itu apa gitu maksudnya? Apa pengen Ya, masuk karena kan apa? memang- Kelas 11 itu, kelas 11 ya. di lingkungan aku tuh pada waktu itu tuh Racun belanja. aduh notifikasi Telegram malum guys ini soalnya trial HP baru. Aduh HP baru guys, mantap jiwa. Nanti cerita HP barunya belakangan aja. Hmm. Jadi kelas 2 SMA itu aku sudah memikirkan aku mau kuliah di mana. Karena di asrama tempat aku tinggal di aliyah itu kan ada kakak kelas yang ke Mesir kemana gitu kan. Jadi dari kelas kita kelas 1 aliyah itu sudah ada isu-isu itu gitu loh. Ini ke Mesir ini. Oh dari ini. kelas 11 tuh. Dari kelas 10 Kalau malahan. dari 10. Ini ke sini gitu kan. Nah, tapi aku itu tidak berminat ke negara-negara yang Timur Tengah gitu. Ke Timur Tengah nggak minat. Aku tidak berminat ke Timur Tengah. Minatnya ke Korea. Enggak, aku Kemana? nggak minat ke Korea. Oh, Aku ke Jepang. Enggak juga. Terus? Pada waktu itu aku minatnya itu ke Eropa. Eropa itu mana? Belanda gitu, Jerman gitu. Iya, aku minatnya ke situ. Belanda kan bagian Terus? dari negara yang jajah kita. Ke UK. Inggris kerajaan gitu, Iya. kembali ke kerajaan kayak Majapahit gitu. Ih, enggak gitu. Enggak tahu aku mungkin pada zaman itu kan karena senang nonton film barat ya. Mm-mm. Dan memang aku suka kan. Oh FBI. Enggak gitu. Aku senang Harry Potter jadi tuh kayak yang Harry ih Potter. kalau kuliah di negara itu tuh seru banget. Iya Yang bisa jelas bisa kan naik sapu naik terbang, terus main snitch Iya, gitu iya, maksudnya. iya, iya. Nah terus aku sudah mencari-cari informasi tentang itu bagus kan. banget. Nah Dari kelas 11 itu apa dari kelas 10? enggak dari kelas 11. Untuk mencari informasi aku mau kuliah itu dari kelas 11. Nah Nggak terus ada yang dicintai pada waktu itu posisinya. kok itu sih? Ya namanya kan Ya dicintai, disuka-sukai ada pada waktu itu. Emang kamu nggak ada? Nggak bisa, aku tahu itu siapa. tentu tentu dengan gigi bolong kan. Jadi aku mencari tahu tuh, aku mau kuliah di mana dan jurusannya apa. Nah, Iya. aku tuh suka banget sama yang namanya bahasa guys. Jadi Mm. semua fakultas yang tempat universitas yang aku pilih itu adalah aku cari tahu tentang jurusan bahasanya. Nah tapi Misalnya di Jerman gitu, iya beneran. ambil yang bahasa gitu. Ambil yang bahasa. Tapi di UK aku nggak ngambil bahasa Inggris sih. Lah kayak Mbak Ia dong. Kan baik bahasa dia. Itu kan Oh, aliyahnya. aliyahnya, ya. Nah habis itu masuk naik kelas 3 habis naik kelas 3 itu kan ya dengan segala Terus satu kamu bahasa. memang jurusannya kan bukan bahasa kan? Bukan. Terus kok suka bahasa gitu? Aku suka bahasa itu dari lama sih. Oh, lebih ke sastranya atau lebih ke pendidikan Enggak, atau lebih apa? ke sastranya bukan pendidikannya. Oh, ya. Aku suka bahasa Inggris ya guys. Suka bahasa Inggris itu dari aku kayaknya kelas 3 SD deh. Bahasa buku kali. Oh, bahasa khusus bahasa Inggris Maksudnya ya. Ya, aku terus gimana gitu? next Nah, udah kan. jurusan. Habis itu karena keterbatasan dan kendala yang ada pada waktu itu, akhirnya aku nggak bisa tuh untuk keluar itu kayaknya sulit banget gitu pada waktu itu. Dan akhirnya aku memilih jurusan. Aku benar mencari tahu waktu itu tuh ke lab komputer kan asrama lab komputer itu kan kita kan deket situ kan, tinggalnya tuh masih satu area sama sekolahan. Asrama itu. Jadi bisa pinjam sini kunci. sekolahan, sini Asrama. sama. Kita tinggalnya tuh di pekarangan sekolah asramanya itu. Lah ilah ilo pakai tenda. Enggak, ada asramanya. Oh, Ada asramanya. Belum di teras. Kan di pekarangan sekolah. ini di pekarangan Iya. teras. Enggak. Oh, Diri. Apa sih?
di lingkungan di kompleks sekolah aja deh ya. Oh iya, Kalau di di kompleks ada kompleks. bangunan ya kan di kompleks Ya, di sekolah. kompleks Di kompleks sekolah, sekolah ya. terus kan ada ruang Ya, ruang majelis guru dan sebagainya itu gedung sini. Nah, Hmm. terus di sini tuh asrama. Nah, di depan asrama itu ada lab komputer. Ya coba digambar besok-besok lagi, aku nggak punya Ya, bisa kebayang sih. gambar-gambar besok. Nah, habis itu jadi tuh kita bisa minjem kunci ininya, kunci apa namanya? Kunci lab Kunci komputer. lab komputer. Nah, Terus kamu curi lah itu ya, komputernya. waktu bisa pinjam kunci lab komputer. Emang udah ada wifi di sana apa internet? Udah ada internet waktu itu. Lah, Kelas iya. 11 itu udah ada. Jadi kita bisa Keren nyari banget dari tuh. kelas 11. Nah, jadi dari kelas 11 tuh udah nyari-nyari, Oh. tapi kan nggak mungkin kan karena kelas 3. Enggak buka Facebook. Buka Facebook. Oh, buka Facebook. Tapi jarang banget karena waktu itu kan nggak boleh bawa HP guys, HP-nya dikumpulin, dikasih seminggu sekali. Tapi waktu itu aku udah punya laptop kelas 11. Tapi punya Facebook. Punya Facebook. Kelas 11 aku udah punya laptop, terus kelas 13 kelas 12 itu akhirnya aku maksimalkan, aku submit pas mau lulus itu aku submit aku masih ingat nih. Oh, kamu mendaftarkan diri kamu untuk masuk kuliah gitu? Iya, Mana lewat aja, jalur mana? mana aja. UPI UPI Bandung. UPI Bandung. Aku ngambil sastra kalau nggak salah deh. Sastra Inggris. Kalau nggak Sastra umum. sastra Prancis. aku Sastra lupa. Prancis. Emang kamu bisa pakai bahasa Prancis? Enggak, tapi waktu itu aku di nonton film Prancis satu lucu banget yang masalah pencurian apa ya, aku lupa deh. Kriminal. Lagi. Tapi seru guys. Kriminal. Terus aku ngambil Kriminal. di Bandung, terus apa ya? Ada pendidikannya juga ada, tapi opsi terakhir UNJ itu pendidikan bahasa Inggris. UNJ Jakarta. Nah, UPI Di Bandung. Bandung. Terus satu lagi apa ya? iku wis daftar Udah lewat jalur apa sih nilai itu loh? undangan. Ya pokoknya SBMPTN. Ya itu kayaknya. Pokoknya aku daftar 3 itu. Nah, setelah aku daftar 3 itu, nah datanglah ustadz aku, namanya Ustadz Firwandi. Oh, bukan Ustadz Hardison. Kamu boleh gitu loh. Ustadz Jadi Hardison baik banget guys. nah, kalau aku posisinya kalau nggak salah itu dapat undangan juga. Jalur undangan itu aku dapat dari UNAS ya. Waduh, Cuma ya nggak dijalani. aku dapat jalur undangan dari yang di Padang-Padang. Jadi, Terus habis itu disebut deh. terus Tapi habis aku tuh gini guys, aku nggak mau kuliah. Pokoknya aku men-challenge diriku sendiri. Pokoknya aku nggak mau kuliah di daerah yang udah aku pernah sekolah di situ gitu. maksudnya Bahasanya pengen gimana? nomaden. Nggak pengen nomaden, aku pengen mencoba vibes yang beda aja dari aku sekolah. Oh. Karena tuh di dekat sekolah aku tuh juga ada kampus PT apa? PTNBH, PTNB itu apa? PTN, PTAIN. PTKIN. PTKIN pada zaman itu ya. Jadi rata-rata tuh orang pada ke situ kan, undangan. Padang yang dimaksud itu Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Iya. Pokoknya kan ada beberapa universitas di luar negeri. Nah, disitulah. Tapi aku men-challenge diriku, pokoknya aku harus dapat tempat kuliah yang vibes-nya berbeda dengan yang aku jalanin sekarang, sekolah aku di situ gitu. Iya. Nah, udah dari 3 itu, terus yang keempat nih, yang akhirnya mengubah keputusanku. Dengerin guys. Mengubah keputusanku. Jadi orang nggak usah terwandikan. Terus ini ada surat ini nih dari Irfandi itu Ustadz Irwandi. oh saudara Irwandi Fari itu. Irwandi. Ustadz Irwandi itu dulu ngajar Oh, tafsir Irwandi, di kan? kelas aku. Nah, dia kebetulan memang apa namanya ya, lebih dekat dengan anak-anak asrama kan, karena memang waktu itu tinggalnya di dekat sekolah itu. Fari Irwandi itu. Ustadz Irwandi. Nah, terus Ya Fari Irwandi lah ya. Irwandi. Kalau Fari Ferry Irwandi, oh beda lagi tuh, CEO-nya Malaka Project. oh, kirain sama. Terus Mungkin sama-sama Minang. sama lah emang Fari Ferry Irwandi Irwandi itu Minang. Minangnya mana? Aku lupa Minangnya mana. Lah Bukit Tinggi apa ya? bukan Jambi dia. Dia itu sekolahnya di Jambi, tapi literally dia Minang. Coba dicek ya guys. Kayaknya Lah kamu yang harus dicek kan kamu aku tuh karena ngomong. udah nonton, tapi takutnya aku salah, jadi nanti diverifikasi aja Irwandi itu Minang atau Jambi. Setahu dia memang sekolah di Jambi, tapi basically Minang. Terus? Nah, abis itu datanglah Ustadz Irwandi.
ini ada ini nih jalur ini gitu. Namanya seleksi itu. Yang aku ikutin bersama tuh. Nah, aku kebetulan suami aku juga ikut seleksi itu. Jadi kita berdua ikut seleksi jalur kuliah yang sama. Kamu di Sumatera Barat sana. Iya, kamu di Jawa Tengah, ya kan. Terus saat itu nanya, kamu mau jurusan apa? Jadi itu ada yang aku inget tuh yang ditawarin ke aku tuh 2, di Surabaya 1 sama di Semarang 1. Semarang sama Surabaya 1, Semarang 1. Terus jelek banget lagi. Rambut. Apanya? Rambut. Oh, rambutnya yang jelek. Terus? Nah, terus habis itu aku tuh nggak ngeh jurusannya apa kan. Yang aku pada akhirnya aku tuh baru tahu, oh ternyata jurusanku tuh ini loh gitu. Terus saat itu tuh bilang, karena kan nama jurusannya sama depannya, iya kan? AS jurusannya AS. Sama teman. Sama yang di Surabaya kan AS kan? Emang iya. Awal Lusasi itu satu lagi mana sih lupa deh. Kayaknya ada di kita 1 sama di nggak tahu kali, lagu lupa banget aku. Pokoknya tuh orang aku nggak milih juga. Nah pokoknya tuh aku dua pokoknya ada Ahwalus Saksiyah. Oh kamu milih? Enggak, ditawarin jurusannya ini gitu loh. Iya. Itu Oh dikasih opsi nih sama Ferry Irwandi. Iya, dia tuh langsung ngasih itu gitu loh. Ferry Irwandi Ferry Irwandi ya. Punyanya Ani itu apa sih? Ini tafsir. Oh, Jogja. Nah, habis itu ketemu Lutfi dong harusnya kamu. Tapi habis itu ya udah teman sahabat aku itu pilihnya Jogja, terus aku milih ya udah yang pertama aja di Semarang gitu kan. Karena kan jurusannya seingat aku tuh sama deh, Ahwalus Saksiyah juga. Tapi aku baru tahu pas mau berangkat, nemu falak. Kalau aku posisinya sih ini ya. Posisinya kalau aku milih yang terdekat. Nomor 2 memang yang disuruh pilih ke situ. Terus nomor 2 pilihan kedua ya udah Surabaya. Kalau nggak salah. Pokoknya yang terdekat, yang mudah dijangkau. Udah dijangkau. Terus posisinya aku pas waktu itu ada yang UNES itu kan ada programnya mata air programnya mata air. Nah di dalam programnya mata air itu kondisinya aku pagi itu ngaji belum selesai, jadi program mata air yang santri ada santri-santrinya gitu ya, santri kilat kali ya ngaji pokoknya santri kilat pokoknya itulah. Nah itu aku tinggal juga posisinya karena aku ngajinya belum selesai, jadi belum katam nih. Aku ngaji cuma ujian udah selesai, kan ada waktu tunggu tuh. Nah aku fokus cuma ngaji, belum selesai karena belum selesai tuh. Jadi ngaji pagi, ngaji terus sore gitu ngaji udah. Pokoknya ngaji ibadah. Top kan? Itulah kenapa namanya imam. Ibadah. Saya kan gimmick bos. Tapi beneran aku yang nggak sehebat itu, nggak sehebat aku gitu. Beneran aku fokusnya ya yo ngaji, yo mencintai kan, gitu. Gini sih guys, fun fact-nya itu dia itu nggak well prepare nggak apa-apa. Soalnya dari secara akademis itu aku di sini, dia di sini. Jelas dong. Jelas. Ya, kalau aku setelah sama dia saingan susah. Sorry tak tinggal. Aku sama temanku itu aja. Tak tinggal ngopi. Tapi sama temanku itu dia kayak suamiku sih, kayak Mas Imam. Jadi Ani itu di situ terus nggak pernah turun. Kalau aku sih tak jadi tinggal ngopi sih. Tapi it's okay. Tuh nangis tuh anaknya nangis. Dulu ya, kita pause dulu. Tadi stres sampai mana? Sampai mamasnya di sini, aku di sini. Oh iya. Itu jelas sih, aku tinggal ngopi maksudnya. Karena ya aku sendiri kondisinya memang ya lingkungannya beda, terus habis itu
aku kan di Jawa ya, jadi terus habis itu ya memang ya nggak se well prepare itu sih, aku keluar fokus pengen ya mondok lagi kali, karena tuh atau udah pulang ke kampung terus habis itu bantu orang tua. Family man. Maksudnya gimmick. Oke, terus apa ya, gini kan kamu nih kondisinya tadi diomongin bahwa udah disuruh milih ini atau ini, terus habis itu nah kok bisa kamu mau memilih yang Semarang itu karena ini aja deh seru, Semarang ada Lawang Sewunya, atau di Semarang aja karena ini cocok ini dengan aku suka kepanasan gitu, apa gimana sih? Ya gitu. Jadi tuh setelah semua kampus yang negeri-negeri itu aku Nggak jadi di luar negeri berarti ya? bukan jadi di luar negeri. Nah kan 3 kampus tadi itu yang semuanya bahasa, pokoknya aku ambil itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Nah itu kan lama banget tuh keluar hasilnya. Nah pokoknya aku pokoknya dengan segala keterbatasan Udah daftar di UNJ itu? udah daftar, pokoknya dengan segala keterbatasanku waktu itu, keadaan keluarga dan sebagainya, pokoknya banyak indikator, banyak faktor. Pokoknya aku gini, pokoknya aku harus kuliah keluar. Jadi kenapa aku milih ke situ adalah pokoknya aku akan ambil yang duluan keluar, yang hasilnya duluan keluar. Setelah itu aku ambil. Oh gitu. Terus akhirnya itulah yang duluan keluar. Akhirnya kuliah. Akhirnya aku Terus kuliah habis di itu Semarang. di Semarang tuh sukses. Wah, luar Ya biasa. alhamdulillah. Maksudnya sukses menurut kita ya. Kalau sukses itu kan Kopi pagi kita keren. sukses itu kan relatif. Setiap orang itu background perjalanan hidupnya beda-beda. Tapi menurut aku ya, aku bisa kuliah di sana itu ya suatu kesuksesan aku pada waktu itu. Jelas kalau kita bisa berkesempatan untuk kuliah itu bagian dari keberuntungan. Ya, Jadi sukses dan beruntung sih tepatnya. jadi apa ya, kesempatan yang itu mungkin kok bisa ya Allah bisa sampai sebegitunya ya kita dapat keberuntungan gitu. Pokoknya waktu itu aku kayak gitu, kayak ya Allah pokoknya hasil yang pertama keluar berarti itu adalah jalan terbaik yang bakal aku jalani nanti ke depan gitu. Tapi itu udah prepare uang juga itu untuk ini, karena kan kamu berani tuh bayar gitu. Bayar apa? Ya itu bayar kayak daftar. pendaftaran. Iya. Daftar bayar kan? Bayar. Bapak ya lupa ya 150 berapa gitu kayaknya. Di UNJ Lupa waktu UPI itu. Iya pokoknya. Tapi akhirnya kamu selain kampus itu ada yang keluar diterima setelah juga? itu. Pada diterima ya? Nggak pada diterima sih. Ada yang berapa yang diterima? Yang aku tahu setelah itu keluar, aku nggak ngecek yang lainnya. Pokoknya yang setelah itu, yang Semarang itu keluar, ada satu yang keluar. Oh, UPI. Tapi ngomong-ngomong kok nggak ada backsound apa gitu, terus apa Jeng ice breakingnya gitu, ini ngomong terus apa gimana ini skemanya? Ini ice breaking. Didengerin nggak sih? Dia nanti ini ngomong kata-kata didengerin nggak sih, itu berkali-kali ya diganti ya di depan gitu, terus kalau udah monoton gitu didengerin nggak sih? Gitu. Didengerin nggak sih? Didengerin nggak sih? Nanti kamu yang edit. Ya kamu lah. Ya udah, kira-kira gitu guys. Jadi keputusan yang mengubah, intinya kamu dikasih apa pandangan hidup sama Ferry Irwandi gitu. Ustadz Irwandi. Ustadz Irwandi. Kemudian dari kamu suka bahasa. Ya karena bisa diceritakan guys. Kalau aku tadi kenapa dia jadinya yang ngomong lah, orang jelas-jelas itu pegon yang bantu aku, udah itu aja. Aku juga nggak tahu dulu jurusan apa pokoknya mas. Tapi ini deh,
Tapi kayaknya kelihatan sih kamu suka ini sih. Suka apa sama bacon? Enggak, bukan suka sama Jancu, bacon. enggak gitu Pegon. Maksudnya, enggak. Aku tahu Pegon. Mas Pegon maaf ya. Mas Pegon tolong kalau misalnya nonton komen di sini ya. Enggak, terus. Enggak gitu. Jadi aku itu kan literally nggak yang suka angka kan. Kamu tahu kan aku sukanya bahasa, literally nggak suka angka. Dan jurusan kita itu adalah yang berkaitan dengan angka dan rumus ya kan. Kamu sendiri tuh basicnya suka angka nggak sih? Suka kamu sih. Enggak, ya harus lah. Sekarang ya, enggak aku tanya pada waktu itu tuh kamu suka angka enggak? Sekarang tahu nih jurusannya terus kayak gila ternyata ngitung gitu. Gitu enggak sih? Angka duit gitu maksudnya. Enggak, angka secara akademis ya, bukan yang duit gitu. Duit juga aku suka. Siapa yang gak suka duit di dunia ini? Kasih aku aja. Jadi kamu suka angka nggak basicnya? Tapi basicnya gini, aku tuh jurusannya dulu di sekolahan kan, di sebelum kuliah tuh jurusannya itu IPS. Di IPS itu ada akuntansi. Oh, hitung. Iya, kelihatan sih. Terus habis itu Akuntansinya sangat terpakai. kemudian ketika SD dulu ya aku disuruh milih itu antara IPA ataupun matematika gitu-gitu. Jadi ya basic 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 2 kurangi 1 sama dengan 1 atau 10 kurangi 9 plus 1 itu ya adalah sedikit-sedikit. Anaknya nangis, kita tutup aja. Oke. Jadi Bareng-bareng kopi pagi kita. Alhamdulillah aku selesai. sampai ketemu di obrolan suami istri selanjutnya.